Shalom. Bersyukur dan bersyukur sudah kita hari ini masih bisa beribadah kembali di tengah-tengah situasi pandemi Banyumas yang memerah kembali. Kita masih bisa bertemu, tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berlangsung. Namun sekali lagi, jika kita masih ada kesempatan seperti ini, mari kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mazmur 146 ayat 1-2. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita akan angkat suara kita akan puji, serukan nama Tuhan Yesus yang berkuasa memberi hidup kepada kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, katakan berbau, tak perlu berbohong, sebab Dia
Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah melindungi kami, sehingga saat ini kami boleh dengan hati yang penuh sukacita mengucap syukur, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Meskipun cuaca buruk, meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami tidak khawatir bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang melindungi kami dengan sempurna. Darah Tuhan Yesus Kristus membungkus kami, sehingga tidak ada malapetaka yang menimpa kami tanpa seizin-Mu. Maka dari itu kami bersyukur sekali lagi di hadapan-Mu, karena Tuhan telah memberikan hati yang rindu untuk bersekutu dan menyembah dengan Engkau. Mari Tuhan, Kau sempurnakan segenap kerinduan hati kami dengan menguduskan, menyucikan mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini, dan juga menguduskan segenap hidup kami, sehingga ketika kami membuka mulut kami memuji nama-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah hati kami, dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera, dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, masih dalam sikap berdiri, dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya bacakan. Mazmur 148 ayat 1 sampai 5. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Lalu kita akan terus memuji nama Allah kita, Sang Pencipta itu, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, bahkan kita yang ada di dalamnya. Haleluya.
Allah yang penuh kasih telah datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus, dan kita orang-orang yang berdosa boleh dilawat kembali sehingga kita boleh memiliki hubungan kembali dengan Allah kita. Saat ini mari kita akan lebih dalam lagi bersekutu dengan Allah Bapa kita. Izinkan rohnya menguasai hati dan pikiran kita. Bukalah suaramu untuk menyembah Dia dari dasar hatimu sungguh-sungguh, karena kasih-Nya itu yang sudah diberikan kepada kita itu sungguh sempurna, sehingga kita memiliki kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Allah Bapa kita, karena kasih yang diberikan melalui anaknya Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pikiran saat ku mencari-Ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Bapa yang benar. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Mu, Bapa yang benar. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi kami, dimanapun, kapanpun, apapun keberadaan kami. Kami tidak berjalan sendirian, tapi kami terus ada dalam iman, karena kami adalah anak-anak-Mu, karena kami adalah milik-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu sampai hari ini.
kasih sayang-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, seluruh kebaikan-Mu yang melimpah atas hidup kami, sehingga kami boleh ada saat ini karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku minta saat ku mencari-Ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari-Ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami mengangkat
kami menjadi kuat, kami menjadi mampu menjalani hidup ini. Karena kami ada dalam dampingan-Mu setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami mengingat tanpa campur tangan-Mu dalam hidup kami, entah kami berada di mana saat ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah sumber kekuatan dan perlindungan kami. Maka hari ini kami bisa bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu dalam ibadah ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sungguh besar kemurahan-Mu bagi kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang indah ini. Karena banyak orang tidak bisa menjalankan ibadah seperti kami. Tapi ketika Engkau masih mengizinkan kami beribadah di tempat ini, semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, kiranya kami tidak menggunakan waktu ini dengan sia-sia. Tapi kami ingin terus semakin dalam bersekutu dengan Engkau. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Sehingga kami boleh semakin dikuatkan iman kami. Menghadapi berbagai gelombang kehidupan ini, kami tetap percaya dan setia kepada-Mu. Karena sungguh kasih-Mu sudah nyata bagi kami. Kasih-Mu sudah terbukti bagi kami sampai hari ini. Kami menikmati kasih kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati jam pemberitaan firman-Mu ini. Hamba-Mu yang akan melayani, Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga hanya berbicara menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua doa kami dan jam pemberitaan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali pagi ini bisa berjumpa kembali. Saya kira hujannya akan semakin deras pagi ini karena dari jam 12 siang di sini terus panjang malam, dan pagi ini saya membuka pintu gerbang menyiapkan sesuatu, masih hujan juga, dan saya hampir berdoa dengan cara yang salah ya. Tapi ternyata pas sudah siap di situ terang. Saya masih ngomong lagi, ini sebentar lagi paling hujan. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan tidak akan terhalang oleh hujan. Amin. Semuanya sehat? Puji Tuhan ya. Kita masih dilindungi oleh Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan ini istimewa. Kenapa? Saya memberi judul kehadiran Hakim Agung. Siapa Hakim Agung itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus yang biasa diberi nama anak domba yang telah disembelih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hakikat daripada eskatologi. Mengapa ini hakikat eskatologi? Karena eskatologi, akhir, takdir akhir, itu adalah pada penghakiman. Orang Kristen menyebut ini adalah kedatangan Kristus kedua kali, yang disingkat dengan K4 atau KKKK ya. Kalau Bapak Ibu mendengar istilah K4 atau kedatangan Kristus kedua kali, inilah ayat yang menyebutkan kepada kita bagaimana kedatangan Kristus itu, apa yang dilakukan dan fokusnya apa. Sehingga berbahagia sekali pagi ini kita bisa mempelajari kehadiran Hakim Agung Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali atau keempat. Mari kita membaca Wahyu 14 ayat 1 sampai 13. Kita membaca silih berganti seperti biasa. Saya mulai ayat yang pertama. Nanti ayat yang ke-13 kita akan membaca bersama-sama. Oke, sudah ketemu, dicari. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 13. Demikian ayat yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion,
dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau tanda pada tangannya, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Bersama, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Mengerikan. Judul yang kita angkat adalah kehadiran Hakim Agung. Karena apa? Di dalam ayat 1 dikatakan, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Jadi anak domba datang ke Bukit Sion. Lalu kemudian kita melihat juga di dalam ayat yang tiba hari penghakimannya, yaitu ayat yang ke-7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Itulah kedatangan anak domba yang kedua kali, yang disebut adalah inti daripada eskatologi, kehadiran penghakim atau yang menghakimi, hakim agung, yaitu Yesus Kristus. Dari bagian-bagian ayat ini, yang pertama saya bisa menunjukkan bahwa ada prosesi
seperti pengadilan mau dimulai, semua orang berdiri dan menyambut seseorang yang datang sebagai hakim agung. Di sini dikatakan prosesi kehadiran anak domba. Dalam ayat 1, anak domba itu adalah sebutan untuk Yesus berdiri, ya. Dia berdiri, tidak duduk seperti biasanya di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdiri, hadir, berkuasa. Kata berdiri itu menunjukkan dia berkuasa, dia menunjukkan keberadaannya. Jadi nggak bisa lagi dipandang Yesus tidak melakukan apa-apa, dihina-hina. Sekarang dia berdiri, menunjukkan kuasanya. Di mana? Di Bukit Sion. Bukit Sion adalah tempat di mana Daud mendirikan bait suci. Itu adalah fakta sejarah bahwa semua nubuat dari Bukit Sion mengalir, semua kebenaran firman dan semua keadilan. Dan Yesus Kristus anak domba, sang hakim agung itu berdiri kembali di Bukit Sion. Lalu pernyataan dalam ayat 7, tiba saatnya penghakiman Yesus. Ini adalah prosesi yang jelas kehadiran anak domba. Lalu kemudian juga ditunjukkan pengiringnya. Siapa pengiringnya? Di situ dikatakan bersama-sama dengan dia, ayat 1, 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. 144.000, tidak asing di telinga kita karena sudah dibahas mulai dari pasal 7. Ini adalah orang-orang yang dimeteraikan, dilindungi Tuhan sepanjang masa tribulasi. Dan kita melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan kemana saja dia pergi, orang-orang yang sanggup menghadapi semua rintangan dan cobaan, mulai dari meterai 1 sampai 7, mulai dari bencana sangkakala 1 sampai 6. Ini yang terakhir, cawan atau cawan murka belum ditumpahkan, tetapi dia sudah 2 periode sanggup bertahan dan masih utuh. Dikatakan bagaimana keadaan mereka, ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak-anak domba. Karakter mereka, sifat mereka jelas. Dikatakan di sini, mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Dan mereka masih sama seperti perawan. Aneh pernyataannya ya. Tapi jangan dipelintir keterangannya, karena dikatakan di sini mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Jangan berpikir bahwa perempuan menyebabkan cemar. Maksud dari semuanya ini adalah mereka tidak terlibat percabulan, bukan merendahkan derajat perempuan. Jadi mereka tidak terkena pelanggaran seksual. Bahkan dia memberi bonus, dia tidak menikah, tidak bersentuhan dengan lawan jenisnya. Bisa juga perempuan-perempuan tidak melakukan hal semacam itu. Tetapi di sini semua 144.000 adalah laki-laki. Dikatakan lagi mulut mereka tidak terdapat dusta. Berarti jujur. Ya dan ya, tidak dan tidak. Tidak ada celah dalam kehidupannya. Lalu kemudian orang-orang ini mengikuti anak domba siang dan malam. Terus menerus pagi, siang, dan malam. Mengikut Yesus, tidak pernah tidak mengikut Yesus. Itu buktinya dia adalah setia. Dan dikatakan dia ditebus sebagai yang sulung. Jadi orang ini menunjukkan karakter yang luar biasa. Jauh dari percabulan, jauh dari hidup cemar, dan mereka setia kepada Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu itu penyembahan kepada binatang, orang-orang dihukum kalau tidak mau pakai tanda di tangan dan dahinya, tetapi mereka lolos sampai saat ini. Lalu yang ketiga dalam prosesi itu juga ditunjukkan
Di dalam ayat yang kedua, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desa air bah dan bagaikan guruh yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetikkan kecapinya. Mereka menyanyikan suatu lagu baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk dan tua-tua itu. Tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah diputus. Diiringi musik dari surga, kecapi, pemain kecapi yang banyak. Kemudian mereka juga menyampaikan paduan suara nyanyian baru, belum pernah didengarkan. Semua manusia di dunia tidak bisa mempelajari. Mungkin notnya susah sekali ya. Ada minor 7, ada minor 9 mungkin gitu. Jadi nggak bisa dipelajari. Dan hanya 144.000 ini yang bisa mempelajari. Menunjukkan bahwa mereka memiliki ketajaman rohani yang dalam, bisa menyanyikan nyanyian surga dan nyanyian bumi, mengiringi kehadiran hakimnya lagu. Jadi itulah prosesi kehadiran anak domba, betul-betul menggetarkan surga dan bumi dan menunjukkan orang-orang yang setia. Lalu kemudian pada tahap yang kedua, kita dipaparkan, diberitahu firman Tuhan mengenai pedoman hukum. Apa yang akan dipakai untuk menghakimi? Apakah dia menghakimi semaunya sendiri atau menghakimi ada pedomannya? Nah, kemudian dalam ayat yang berikutnya itu, ayat yang ke-6, muncul 3 malaikat. 3 malaikat itu mengatakan apa? Ini adalah pedoman hukum yang dipakai untuk menghakimi dunia ini. Yang pertama kita baca malaikat yang pertama dalam ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Malaikat yang pertama muncul dari surga, terbang di langit, memberitakan Injil yang kekal. Tapi jangan salah sangka, ini bukan penginjilan seperti yang dilakukan para murid. Tapi ini adalah Injil yang disampaikan adalah sisi gelap daripada Injil. Ini bukan pemberitaan supaya mereka bertobat, adanya pengampunan, tidak. Tetapi dikatakan puncaknya ada penghakiman. Jadi Injil ini adalah sisi Injil bagi orang yang tidak percaya. Sehingga diingatkan lagi bahwa Injil itu kekal, diberitakan kepada segala kaum. Bukan memberitakan tapi mengingatkan bahwa Injil sudah ditebar 1000 tahun lebih. Darah pengampunan sudah dibeberkan, ditawarkan kepada semua orang. Dan saat itu sampai kepada puncaknya, Injil diberitakan lagi. Inti daripada Injil dikatakan, sembahlah dia, muliakanlah Allah sang pencipta. Ya, itu adalah inti Injil. Membawa orang-orang yang percaya kepada Injil menjadi penyembah Tuhan yang benar. Seperti dikatakan Tuhan Yesus, saat ini telah tiba. Orang-orang akan menyembah Allah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itulah inti Injil. Jadi Injil diberitakan pada awalnya orang ditebus supaya orang menyembah dia. Tetapi apa yang terjadi? Pasal 12 dan 13, setan datang, patungnya didirikan, orang menyembah patungnya, memakai tanda di tangannya, di dahinya. Mereka berlomba-lomba menyembah setan, menyembah patung binatang itu. Dan itu diuraikan kembali di bagian bawah. Kita melihat bahwa Injil tidak sampai pada sasaran. Injil tidak sampai kepada tujuan. Karena tujuannya menyelamatkan dunia, tapi seluruh dunia tidak menyembah Allah, justru menyembah binatang. Lalu malaikat yang kedua, apa yang dikatakan? Malaikat yang kedua berkata di dalam ayat yang ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu
yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Sudah rubuh. Babel mengingatkan kita Kejadian pasal 11, di mana manusia dengan kekuatannya membangun mencari nama. Sekarang masih ada lagi kerajaan Babel. Kerajaan Babel dibangun di sini yang namanya Babel dengan bertandakan kerajaan percabulan. Karena dikatakan di sini bahwa Babel besar, Babel itu memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabul. Bapak Ibu ingat, dunia dibawa kepada percabulan. Ada semacam kerajaan percabulan yang didirikan sampai dikatakan seperti Babel besar. Jadi dunia digiring kepada percabulan. Itulah sesungguhnya yang terjadi di bagian ini. Sekarang ini kita sudah merasa bahwa percabulan itu sudah mulai menggiring semua manusia. Manusia sudah mulai dimabukkan oleh percabulan, oleh pekerjaan mereka. Ini adalah kerajaan yang ketiga yang sudah didirikan. Yang pertama kerajaan penyembahan, membawa orang menyembah kepada binatang yang pernah luka kepalanya, penuh dengan hujat, penuh dengan kesombongan. Mereka menyembah patung binatang yang bisa bicara itu. Lalu kemudian yang kedua, adanya kekuasaan yang mereka dengan brutal menguasai, membunuh dan seterusnya. Dan kita melihat sekarang adalah kerajaan percabulan. Ingatlah bahwa dunia akan jatuh ke dalam percabulan menjadi seperti kerajaan. Bapak Ibu menyadari itu sedang bergerak ke sana. Apa zaman sekarang ini yang mudah kita lihat? Orang-orang mulai menganut seks bebas. Seks sebelum nikah, tidak menghiraukan kekudusan pernikahan. Seks itu adalah seperti makanan. Kita memakan kapan saja boleh. Hal itu banyak terjadi. Kemudian di Indonesia mulai berkembang biak dengan sedemikian rupa. Apa itu? Bojomu semangatku. Gak patut dikatakan orang Kristen. Tapi itu yang ada di luar sana. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Apa yang dipandang senang dilakukan berkaitan dengan percabulan. Apalagi yang muncul? LGBT, lesbian, gay, terus apa? LGB, iya, T, apa T-nya? Iya, jadi kehidupan yang mengumbar hawa nafsu cabul itu sudah digiring ke berbagai tempat. Dan beberapa kekhawatiran, Joe Biden menang menjadi presiden Amerika. Dia adalah orang yang memperjuangkan transgender bisa diberkati di dalam gereja. Jadi Bapak Ibu akan tahu bahwa LGBT itu tidak hanya di Inggris, Perancis, Belanda, tapi di Amerika juga menjadi tempat membobrokkan, mendirikan kerajaan percabulan. Percabulan begitu rupa sampai menjadi Babel besar, memabukkan semua bangsa. Dan saudara ingat, 144.000 itu seperti perawan. Bayangkan di dunia seperti itu, dia bisa memelihara seperti perawan. Artinya dia menjaga dirinya sedemikian luar biasa. Lalu malaikat yang ketiga berkata apa? Di dalam ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau tanda pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan diseksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Malaikat yang ketiga ini langsung menembak pasal 12 dan pasal 13.
Karena pemunculan si ular tua, pemunculan binatang yang pertama keluar dari laut, pemunculan binatang yang kedua keluar dari dalam bumi, membuat orang menyembah kepada patung itu dan memonopoli perdagangan, sehingga tanda di tangan dan tanda di dahi membuktikan mereka dikuasai demikian rupa sehingga diarahkan menyembah patung. Jadi menyembah kepada patung itu langsung dinyatakan hukumannya, bahwa mereka tidak dihakimi lagi ditanya perbuatan baiknya apa, tapi langsung siapa yang pakai tanda itu, tanda yang gak bisa hilang, baik di tangan maupun di dahi, langsung dibakar hidup-hidup. Mereka selama-lamanya akan disiksa. Jadi langsung mendisiplin binatang yang sombong, binatang yang penuh hujat, pembalasan yang luar biasa. Ini hakikat daripada eskatologi, hakikat kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi 3 malaikat ini sudah menyampaikan dengan jelas bukti penghakiman yang begitu luar biasa. Orang-orang yang tidak mau menyembah Tuhan, yang diselewengkan menyembah patung, dihukum. Orang-orang yang terhimpun di dalam kerajaan perdagangan, dihukum. Orang-orang yang masuk dalam kerajaan percabulan, dihukum. Sehingga kita harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara, karena semuanya itu sekarang bukan tidak ada, tapi mereka sudah mulai membangun kerajaannya seperti Menara Babel. Batu demi batu didirikan, patung-patung didirikan untuk disembah. Percabulan begitu bebas berkeliaran, sampai banyak orang Kristen pun masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya dan sungguh mengerikan. Saya tidak mau bicara panjang lebar lagi, tetapi itulah pokok yang akan dihakimi. Lalu yang ketiga adalah sesuatu yang sangat penting. Garis besar yang pertama tadi, dan pelajaran apa itu yang penting yang kedua mengenai pedoman penghukuman itu adalah untuk orang yang masuk di dalam kesengsaraan besar. Apakah gereja masuk di sana? Ternyata gereja tidak masuk di sana, tapi gereja diberi peringatan penting, diberi pelajaran penting. Di dalam ayat 13, mari tengoklah kembali yang ketiga, pelajaran penting apa yang harus kita pelajari sekarang. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Yang penting itu adalah pelajaran yang bisa kita pelajari. Jadi jangan berpikir bahwa ini semua dituliskan untuk orang-orang yang masuk masa tribulasi. Tidak. Jadi surat ini, wahyu ini diberikan kepada kita supaya kita melihat perkembangan zaman dan akhirnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan apa yang harus dilakukan orang percaya. Dari awal dikatakan, siapa yang membaca kitab wahyu berbahagia, siapa yang mendengarkan kitab wahyu berbahagia, siapa yang melakukan kitab wahyu berbahagia. Apa yang penting dalam setiap bagian pasal ada pelajaran bagi orang Kristen sekarang ini. Yang pertama dikatakan adalah pelajaran penting mengenai mulai dari sekarang, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus. Tekun. Apakah ketekunan itu? Ketekunan itu adalah kekuatan. Kekuatan bertahan yang sering kita katakan tabah. Ketabahan orang-orang kudus itu adalah kesetiaan, setia dalam tekanan. Meskipun dibanting, meskipun menderita, meskipun dalam keadaan yang sulit, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Itu adalah ketekunan. Itu adalah melihat kepada 144.000 orang yang diberikan meterai di dahinya, yang telah ditebus sebagai buah sulung. Mereka dimeteraikan pada pasal 7 sampai pada pasal yang ke-14 dikatakan mereka tidak tercemar. Bahkan mereka seperti perawan, tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Betapa setianya, betapa tekunnya mereka ini sebagai teladan bagi kita. Jadi orang-orang Kristen itu zaman sekarang sudah bukan orang Kristen yang manja.
Memang betul Injil belum berakhir, anugerah Tuhan, pengampunan belum berakhir. Ada salah minta ampun, Tuhan mengampuni, masih ada pengampunan sekarang. Tetapi masa-masa ini menjadi semakin sulit. Jadi kalau kita ada sesuatu yang membuat kita punya alasan untuk mundur dari Tuhan, untuk tidak setia kepada Tuhan, tidak kuat di dalam Tuhan, itu adalah saat di mana kita harus menguatkan diri, di mana kita harus tekun di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau memutuskan untuk tekun, mau tidak mencemarkan diri, mau tidak tersentuh percabulan. Ingat ya, pertama saya sampaikan renungan di Instagram kepada anak-anak remaja. Apa pokok yang kita berikan adalah generasi yang sehat, generasi yang tidak tersentuh dengan percabulan, generasi yang tidak ikut dengan arus zaman sekarang, yaitu ikut-ikutan menjadi garangan, gitu. Nggak apa-apa senyum, nggak apa-apa, bebas, jangan terbeban. Jadi memang ini pokok yang sangat penting, akan menjadi puncak dan itu akan menjadi kerajaan bagi Babel besar zaman sekarang, percabulan. Jadi ingat, ada 3 kerajaan yang dibangun oleh setan. Yang pertama kerajaan penyembahan, yang akan diarahkan menyembah patung binatang itu. Kemudian yang kedua kerajaan perdagangan, monopoli perdagangan, orang harus memakai tanda. Yang ketiga disampaikan dengan jelas, Babel besar adalah kerajaan percabulan. Kita harus tekun, artinya tidak mau terlibat, berkata no kepada tiga hal itu, dan kita menguduskan diri di dalam Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Maka dari itu peringatan dari firman Tuhan itu yang penting ialah ketekunan orang-orang kudus dalam menuruti perintah Allah. Ya, ini pelajaran yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua apa yang dikatakan, yaitu mereka harus beriman, percaya kepada Yesus dan iman kepada Yesus. Jangan berpindah, iman kepada Yesus. Amin. Iman kepada Yesus. Katakan bersama-sama, iman kepada Yesus. Sebab zaman-zaman sekarang ini orang yang beriman kepada Yesus nampaknya tidak populer. Lebih populer orang kalau sudah pindah tidak beriman kepada Yesus, kemudian dia jadi terkenal dan jadi hebat. Orang terpancing ke sana. Tetapi lihatlah, kerajaan yang didirikan itu oleh setan itu dan mengarah kepada 3 hal itu nggak bisa dikalahkan kecuali dengan iman kepada Yesus. Dan resiko orang yang beriman kepada Yesus itu berat. Ini adalah pelajaran yang penting bagi orang yang hidup. Lalu bagaimana dengan orang yang mati? Di dalam ayat yang 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sekarang ini kapan? Bukan sekarang ini, tapi sekarang pada waktu Yohanes menulis wahyu ini, yaitu orang-orang yang masih hidup mulai zaman Yohanes. Jadi orang yang setia sampai mati. Mereka sampai mati setia kepada Tuhan. Apa yang didapat? Dia dikatakan berbahagia. Mengapa dia berbahagia? Apakah dia senang? Apakah mengalami euforia? Tidak. Mereka tidak mengalami masa kesengsaraan besar. Mereka tidak mengalami dihajar dengan kerajaan penyembahan si setan. Mereka tidak dihajar dengan kerajaan monopoli perdagangan. Mereka tidak dihajar dengan tantangan percabulan. Jadi mereka dikatakan berbahagia sejak sekarang. Tetapi orang yang mati dalam Tuhan, matinya dalam Tuhan, artinya bisa mempertahankan iman sampai mati. Jadi enggak miring kiri miring kanan. Kemudian bagaimana matinya Bapak Ibu? Apakah matinya baik? Baik. Matinya kena COVID itu dikatakan mati baik, baik ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kematian dalam Tuhan artinya orang itu setia,
beriman dan percaya kepada Yesus sampai mati. Tekun sampai mati. Jadi hidup berbahagia, mati juga berbahagia. Kebahagiaan apa lagi dikatakan mereka? Sungguh mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Sudah nggak berjerih lelah lagi, nggak bekerja keras lagi, nggak bercucuran keringat lagi, nggak menghadapi tantangan lagi. Jadi mereka beristirahat. Mati dalam Tuhan itu istirahat. Artinya relax. Semuanya yang dialami menjadi tenang dan puas oleh Tuhan. Apalagi berbahagia dikatakan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bukan perbuatan mereka menyelamatkan mereka, mereka bisa menikmati perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan pada waktu hidup. Jadi keselamatan di tangan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan sepanjang hidup itu bisa dinikmati ketika kita mati. Jadi Tuhan tidak melupakan apa yang kita lakukan melayani Dia seumur hidup ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam Tuhan Yesus seumur hidup ini meskipun kecil saja, Tuhan mencatatnya. Tuhan mengingatnya. Dan Tuhan katakan di sini mereka menikmati. Segala pekerjaannya mengikuti. Apa saja ketika Tuhan berkata kepada anak muda itu, jualah semua hartamu dan kirimkanlah hartamu di surga. Sebab harta benda di dunia ini akan ada pencuri yang datang mencuri, ngengat dan karat akan menghancurkannya. Jadi lebih baik hartamu simpanlah di surga. Orang yang mati dalam Tuhan berbahagia karena menikmati simpanan tabungan harta benda kita di surga. Jadi kalau kembali ke surga di sana, Bapak Ibu yang menabung, Bapak Ibu yang memberikan perbuatan baik dengan hartamu, engkau akan mendapatkan kekayaanmu di surga sana. Jadi saudara pulang ke surga menikmati kekayaan di sana. Kemudian kalau saudara melayani, ada mahkota-mahkota yang diberikan. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Anda sudah menyampaikan berita Injil, Anda sudah menggembalakan jemaat, sudah mengajak-ngajak orang datang kepada Tuhan, kemudian sudah melakukan hal-hal terpenting, maka saudara akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota di atas mahkota, mahkota lulus dari penderitaan. Ada mahkota-mahkota yang diberikan, artinya kehormatan-kehormatan yang diberikan Tuhan. Dan itu menyertai kita pada waktu kita berada dalam Tuhan. Pada waktu kita sudah meninggal. Jadi kekayaan akan menyertai kita, kemuliaan akan menyertai kita. Apapun yang dilakukan dalam dunia ini, sekecil apapun Tuhan mencatat. Tuhan memberikan penghargaan. Tuhan akan menunjukkan bahwa semua hasil kerjanya akan bisa dinikmati nanti. Maka dari itu Bapak Ibu janganlah segan-segan, janganlah enggan. Pelajaran penting sampai kepada kedatangan Tuhan adalah bagaimana seorang itu akan diselamatkan dalam dunia, tidak hanya selamat, tapi ketekunan, beriman kepada Yesus, dan semua hal yang pernah dilakukan di dunia mengikuti mereka. Jadi bayangkan kalau saudara dalam hidup ini menyisihkan, melakukan untuk kemuliaan Tuhan, memberikan prioritas harta bagi kemuliaan Tuhan, menabung di surga, lalu kemudian juga setia kepada Tuhan, melakukan pekerjaan pelayanan, pulang ke surga sebagai pemenang, istirahat dan menikmati, tinggal kipas-kipas di sana. Itulah pelajaran penting bagi orang percaya di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu adalah hal-hal yang perlu kita ingat. Karena apa? Kedatangan Hakim Agung itu adalah kedatangan puncak eskatologi. Kedatangan Kristus kedua kali, pembalasan kepada orang-orang yang telah melakukan hal-hal itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Perumpamaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus dalam kitab-kitab Injil pada waktu terakhir, pelajaran yang sangat indah adalah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana pada waktu kedatangan Tuhan. Apa kehebatan 5 gadis bijak itu? Dia siap menyambut mempelai.
Dia membawa lampu dan membawa cadangan minyak. Mengapa dikatakan 5 gadis bodoh? Karena mereka hadir di tempat, berdandan rapi, menyambut mempelai, membawa minyak, membawa lampu, tapi tidak menyediakan minyak. Mengapa dikatakan yang 5 bijak, yang 5 bodoh? Karena mereka sudah ada di tempat. Mereka sudah menyambut kedatangan mempelai. Mereka membawa lampu, tetapi tidak bisa membawa minyak untuk mempertahankan nyala daripada apinya. Sehingga ketika mempelai datang, mereka tidak memiliki terang lagi. Itu adalah 5 gadis bodoh. Apa yang terpenting di sini? Yang terpenting adalah Tuhan menginginkan kita memelihara api yang ada di dalam hati kita dengan menaruhkan minyak, cadangan minyak, sampai Tuhan Yesus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Janganlah seperti gadis bodoh, ada di dalam Tuhan, dan cantik untuk Tuhan, membawa lampu, ada di tempat, ingin menjemput mempelai, tapi tidak ada cadangan minyak. Jadi lampunya mati, gak bisa mempertahankan hidup di dalam Tuhan. Gak ada ketekunan, gak ada iman sampai akhir. Dan akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan. Aku tidak kenal. Untungnya itu adalah perumpamaan. Perumpamaan yang mendorong kita. Perumpamaan yang membuat kita diberi stres paling dalam. Supaya kita betul-betul menerapkan ketekunan sampai akhir. Menerapkan iman sampai akhir. Kita hidup tekun, kita hidup beriman, mati berbahagia. Amin. Itulah misi kedatangan Tuhan Yesus yang dikatakan di dalam pasal 14. Jadi berbahagialah, yang kita sembah adalah Tuhan yang berdiri menghakimi sampai pada akhir zaman. Bukan dia yang kalah, bukan dia yang hebat sesaat, tetapi dia hebat memberikan pengampunan. Dan pada tahap kedua, dia menunjukkan sisi gelap Injil, bahwa dia akan mendisiplin orang-orang yang gagal percaya. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik dan singer Tia sampai nanti. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Lagi setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Ialah firman Tuhan yang kita dengarkan, menantang hidup kita, karena Tuhan memperingatkan yang penting ialah ketekunan orang-orang yang percaya sekarang ini. Yang penting adalah tetap beriman dan percaya dalam Tuhan Yesus. Situasi seburuk apapun, resiko seberat apapun, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita, Ia setia sampai mati. Ia adalah Allah. Ia membatasi dirinya, Ia turun ke dalam dunia menjadi seorang hamba. Dia telah mati di kayu salib, setia sampai mati. Kesetiaannya itu hanya diarahkan untuk menebus kita, menyucikan kita, menjadikan kita orang-orang pilihannya. Karena apa yang dilakukannya itu, dia memberikan darah perjanjian kepada kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak istimewa
untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Sehingga setiap saat kita boleh datang kepada Tuhan, tidak ada yang menginterupsi. Apapun yang ada dalam pergumulan hati kita boleh disampaikan kepada Tuhan, tidak pandang waktu dan tempat. Karena Dia memberikan kepada kita bahwa kita menyembah Dia dalam roh. Artinya kita dari mana saja bisa menyembah Dia. Di tempat manapun ketika kita menyembah Dia, kita bisa melakukannya. Dan ketika kita menyembah dalam roh, artinya kita menyembah dalam keadaan sukacita, diizinkan oleh Tuhan. Menyembah dalam keadaan sedih, menyembah sambil menangis, menyembah sambil ketakutan, menyembah sambil mengalami kegentaran, itu diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menghakimi apapun yang ada pada kita. Sampaikanlah kepada Tuhan, sehingga itu menolong kita ketika kita telah menyampaikannya. Roh Kudus Tuhan akan memelihara kita sehingga kita tenang, nyaman, mengalami damai sejahtera, sebab Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Apa yang kami katakan dengan mulut kami, ya Bapa, biarlah juga bersuara di hati kami. Karena zaman-zaman yang sulit sekarang ini, bukan maksud Tuhan mencelakakan kami, tetapi ini adalah tujuan Tuhan untuk meningkatkan kesetiaan kami, meningkatkan ketekunan kami, meningkatkan iman kami kepadamu. Mari Tuhan, peliharalah semua umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, yang bergantung kepadamu, baik yang bisa hadir sekarang di dalam gereja maupun yang tidak bisa hadir, yang melihat di dalam tampilan YouTube. Kiranya Engkau melawat mereka, menjamah hatinya, membuat bersyukur bisa percaya kepada Tuhan, membuat mereka setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa Engkau akan datang kembali yang kedua kali menjadi hakim agung bagi kami semua. Kami mengucap syukur biarlah firman ini mendapat tempat di hati kami, menjadikan sebuah pokok pengharapan yang kuat di masa yang sulit. Kami boleh memandang terus ke depan, bahwa kami siap, kami menyambut, atau kami tidak siap dan tidak menyambut. Tuhan Yesus pasti datang menjadi hakim. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan, biarlah menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita akhiri bersama-sama. Mari kita berdiri. Ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, biarlah firman-Mu akan menguatkan hati kami, akan membawa kami untuk tetap seperti kehendak-Mu, tekun di dalam Engkau, tabah dan setia, beriman kepadamu, karena itulah yang Kau inginkan. Baik kami hidup, kami akan menikmati penyertaan Tuhan. Baik ketika kami mati, kami akan beristirahat menikmati apa yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau akan datang yang kedua kali
Engkau akan menyampaikan Injil kembali sebagai disiplin kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Buatlah kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang setia, seperti 144.000 orang yang tidak mencemarkan diri mereka, bahkan tidak ada tutur kata bohong dalam mulut mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam perjalanan pulang. Tuhan, sebelum kami pulang, ulurkanlah tangan berkat-Mu kepada kami, baik itu berkat-berkat jasmani, berkat rohani, supaya anak-anak-Mu terjaga kepenuhannya. Kami percaya Tuhan akan menyediakan bagi kami. Kalau kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu, sesulit apapun, Engkau akan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang lain pada waktu kami tidur. Terima kasih Tuhan, Kau pasti memberkati kami. Demikian juga saat ini kami berdoa ya Bapa untuk pekerjaan anak-anak-Mu. Pekerjaan apapun yang sedang dijalankan, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya pekerjaan anak-anak-Mu boleh menjadi jalan berkat dalam hidupnya. Tuhan pelihara, Tuhan berkati supaya makin berkembang, pekerjaan-pekerjaan berjalan dengan baik, dan Tuhan jauhkan, lindungi dari semua gangguan dalam pekerjaan kami. Kami berdoa untuk rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan semuanya. Mari Engkau hadir dalam rumah tangga Bapa. Engkau memberikan damai sejahtera yang penuh pada setiap anggota rumah tangga. Engkau menolong kami dengan kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami merasa aman dan nyaman dalam rumah tangga kami. Bapak Ibu yang sedang mengerjakan pendidikan di rumah bagi anak-anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya mereka bisa menyelesaikan pendidikan anak-anaknya dengan baik. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberi kesabaran, Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan memberi kemampuan, sehingga anak-anak-Mu bisa menjalankan semua tugas dengan sempurna. Berilah makanan dan minuman kepada anak-anak-Mu yang cukup. Berilah kesehatan masing-masing ya Tuhan, perlindungan secara khusus. Dan berilah keamanan. Aman di rumah-rumah di mana kami tinggal, aman di jalan-jalan yang kami lewati, aman di tempat-tempat di mana kami bekerja. Kami tahu darah Tuhan Yesus membungkus kami dengan sempurna, sehingga tidak ada malapetaka yang menimpa kami tanpa seizin-Mu. Tetapi kami juga tahu bahwa roh jahat setan dan iblis mendirikan kerajaan mereka untuk mencuri anak-anak-Mu sehingga menyeleweng, meninggalkan Tuhan. Tetapi saat ini kami mematahkan dalam nama Tuhan Yesus semua pekerjaan mereka tidak mempan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur menyerahkan hidup kami sekali lagi perjalanan pulang. Pimpin tibakan di rumah dengan selamat, supaya kami menikmati sukacita bersama-Mu. Kami serahkan persembahan yang diberikan anak-anak-Mu, baik persembahan rutin maupun persembahan Natal. Kami doakan juga ya Tuhan, rencana Natal yang belum bulat, kiranya Tuhan akan tolong supaya apa yang sedang kami rancangkan boleh terjadi. Terima kasih Bapak, demikianlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum undur diri dari rumah Allah, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan shalom, dengan damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai salah-salahnya pada hari Maranatha. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.